Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat berupa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seorang akan mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan ayat Allah di dalamnya, kemudian saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Mereka akan dikelilingi oleh rahmat Allah taala, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala akan menyebut nama dari orang-orang yang hadir di rumah Allah tersebut di sisi para malaikat. Dan ini tentunya keutamaan ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika para ulama rahimahumullahu taala menyatakan tentang keutamaannya Zaid ibnu Thabit. Ya, Zaid ibnu Thabit radhiyallahu taala atau Zaid ibnu Harithah, yang dulunya menjadi anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di antara keutamaan Zaid ibnu Harithah radhiyallahu an bahwa beliau adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran dengan namanya. Satu-satunya sahabat yang disebutkan langsung namanya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai manusia yang paling mulia tidak disebutkan dengan namanya dalam Al-Quran, hanya diisyaratkan. Idz qala li sahibihi, ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya di dalam goa, enggak disebutkan namanya. Tapi Zaid ibnu Harithah disebutkan namanya oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Hujurat. Bukan. Ya ayuhan nabiyyu taqillah, surah apa? Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha." Ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, yakni sudah selesai dia mentalak istrinya dan sudah selesai iddahnya, kami nikahkan kamu dengan bekas istrinya, dengan mantan istrinya. Disebutkan namanya, falamma qada Zaidun, ketika Zaid yakni ibnu Harithah, maka beliau adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran dengan namanya. Maka dan ini tentunya keutamaan ketika Allah menyebut nama orang tersebut. Maka di antara keutamaan hadir dalam majelis-majelis ilmu
dalam majelis-majelis tadarrus Al-Quran, karena membaca Al-Quran di dalamnya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang yang hadir di situ akan disebut namanya oleh Allah Ta'ala, bukan di Quran, tapi di hadapan para malaikat. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka majelis ilmu merupakan sebab turunnya sakinah, ketenangan. Yang mana ketenangan ini tidak bisa diperoleh dengan jalan-jalan, tamasya, pergi ke gunung, ke pantai. Ya. Mungkin dia akan, apa istilahnya orang, refreshing. Dia mungkin akan mendapatkan kenyamanan, dia mungkin akan mendapatkan tubuhnya santai, tapi dia tidak akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Enggak. Sakinah, ketenangan hanya didapatkan dengan melakukan amalan ibadah. Karena itulah bisa jadi seorang itu senang hatinya, ya, santai, tidak ada mungkin beban pikiran, ya, karena melihat pemandangan yang indah, tapi belum tentu dia mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena sakinah, ketenangan hati yang hakiki itu hanya diperoleh, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pembahasan kita pada pertemuan malam ini adalah kiat merajut persaudaraan. Persaudaraan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ukhuwah. Al-ukhuwah, persaudaraan. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan 3 jenis ukhuwah. Bahwa al-ukhuwah itu ada 3 jenis. Yang pertama ada al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Sebagian ulama ada yang menggunakan ibarat al-ukhuwah al-tiniyah, persaudaraan sama-sama terbuat dari tanah, diciptakan dari tanah. Yang kedua ada al-ukhuwah an-nasabiyah, persaudaraan berupa nasab, pertalian darah, bersaudara karena berhubungan, ada hubungan darahnya. Dan yang ketiga ada al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwah al-islamiyah, yakni persaudaraan karena memiliki agama yang sama. Adapun yang pertama, al-ukhuwah al-insaniyah atau al-ukhuwah al-tiniyah, ini adalah persaudaraan yang muncul karena kita semua lahir dari Adam dan Hawa, merupakan keturunan dari Adam dan Hawa. Maka mau tidak mau semua manusia itu bersaudara, semuanya. Muslimnya dengan muslimnya, yang kafirnya dengan kafirnya, muslimnya dengan kafirnya, mereka saudara dalam makna yang luas ini. Sama-sama anaknya Adam dan Hawa. Persaudaraan jenis ini tidak ada keistimewaannya. Persaudaraan seperti ini tidak ada keistimewaannya. Kenapa tidak ada keistimewaannya? Karena bukan kita yang menentukan. Kita lahir sudah otomatis langsung seperti itu, bersaudara dengan semua manusia sebagai anak keturunan Adam. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya ikhtiariyah, bukan persaudaraan yang bisa diusahakan, tapi memang sudah begitu dari sananya. Kalau kita mau gunakan istilah seperti itu. Karena kita semua manusia bersaudara, maka diharamkan untuk saling menzalimi satu sama lain. Muslim dengan muslim, kafir dengan kafir, muslim dengan kafir. Haram untuk saling menzalimi. Allah Ta'ala berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya ibadi, kata Allah dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku. Hamba Allah yang dimaksud di sini semuanya, semua manusia. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga mengharamkan kezaliman terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian menzalimi. Dan membunuh sesama manusia walaupun dia kafir, kalau tanpa alasan yang dibenarkan, maka hukumannya sangat berat. Allah Ta'ala berfirman,
menyebutkan tentang ancaman besar bagi orang yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, tidak peduli muslim maupun kafir, dia adalah manusia. Bukan bighairi hak, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Atau bukan karena orang itu yang dibunuh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Siapa yang membunuhnya, maka dia ibarat membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang menjaga nyawa manusia, muslim maupun kafir, dijaga nyawanya, maka dia bagaikan menjaga semua manusia, menghidupkan, memberikan kehidupan kepada semua manusia. Maka ini ada hak-hak yang butuh dijaga dalam ukhuwah insaniyah, ukhuwah tiniyah. Kita semua manusia, dari manapun dasarnya, asalnya, maka ada bentuk-bentuk persaudaraan, hak-hak persaudaraan sama manusia yang wajib untuk dijaga, tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ada ukhuwah nasabiyah, persaudaraan nasab. Persaudaraan yang lahir karena adanya pertalian darah. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, ya, ada hubungan nasabnya. Ukhuwah semacam ini juga tidak terlalu istimewa. Kenapa tidak terlalu istimewa? Karena ini juga ukhuwah yang tidak bisa kita usahakan. Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua siapa, orang tua mana, tidak bisa memilih. Allah yang menentukan. Kita lahir langsung otomatis begitu saja punya ukhuwah nasabiyah dengan orang-orang yang bersaudara yang punya hubungan darah dengan kita. Maka ini juga bukan hal yang memiliki keistimewaan. Karena itulah seorang tidak dikasih pahala karena bersaudara dengan orang lain dengan ukhuwah insaniyah. Orang juga tidak dikasih pahala semata-mata karena dia bersaudara dengan orang lain dengan ukhuwah nasabiyah. Kenapa? Itu amalan tidak perlu diusahakan, otomatis. Bukan atas amalan dan perbuatan kita. Tidak ada pahalanya, tidak ada istimewanya. Tapi ukhuwah nasabiyah, ukhuwah nasab, itu lebih kuat dibandingkan sekedar ukhuwah insaniyah. Lebih kuat. Hak-hak yang diperoleh oleh saudara-saudara itu lebih kuat dan lebih banyak hak-haknya yang harus kita serahkan dibandingkan ukhuwah insaniyah. Misalnya ada dalam hal silaturahmi harus lebih kuat, lebih haram memutuskan silaturahmi dengan kerabat dibandingkan yang bukan kerabat. Bukan begitu? Dalam masalah harta warisan, yang paling berhak mendapatkan harta warisan seorang adalah yang punya hubungan kekerabatan dengan dirinya. Yang tidak punya hubungan kekerabatan tidak berhak mendapatkan harta warisan sama sekali. Ada yang menikah, maka yang paling berhak adalah walinya, yang punya hubungan darah dengan dia. Perempuan ini yang menjadi walinya. Kalau dia meninggal, yang paling berhak memandikan jenazahnya adalah keluarga dari bapaknya. Keluarga laki-lakinya, asobahnya. Yang paling berhak memasukkan dia ke dalam kubur adalah asobahnya, kerabat laki-lakinya. Dan seterusnya. Ada banyak hak-hak tambahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada ukhuwah nasabiyah ini. Kemudian yang terakhir, ini ukhuwah yang paling penting, ini ukhuwah yang paling mulia, dan inilah ukhuwah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan pahala kalau orang menjaga ukhuwah ini, yaitu ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Kenapa ini ukhuwah yang diberikan pahala oleh Allah? Karena ukhuwah semacam ini harus diusahakan baru terwujud. Ukhuwah islamiyah ini hanya akan terjaga kalau dijaga dengan baik. Misalnya ada orang yang lahir bukan dengan beragama Islam,
Kalau dia ingin mewujudkan ukhuwah Islamiyah, dia harus masuk Islam. Kalau tidak bisa. Maka ada usaha. Karena itulah ketika dia masuk Islam, dia mendapatkan pahala karena mewujudkan ukhuwah jenis ini. Karena dibutuhkan usaha dari dirinya. Dan kalau ada orang yang murtad, waliyadzubillah, murtad keluar dari Islam, maka dia telah memutuskan ukhuwah imaniyahnya. Berarti apa? Berhenti. Berarti dia punya kemampuan untuk menjaga atau memutuskan jenis ukhuwah yang ketiga ini. Karena itulah, karena ukhuwah semacam ini terkait dengan usaha seseorang, maka hanya ukhuwah inilah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga ukhuwah imaniyahnya, maka Allah taala memberikan pahala. Karena itu usaha dia menjaganya. Dan siapa yang memutuskannya, ya maka dia mendapatkan musibah yang sangat besar, kehancuran yang luar biasa karena memutuskan hubungan keimanannya dengan saudara-saudaranya yang beriman. Kalau ada seorang saudara membunuh saudaranya yang saudara kandungnya yang sedarah dengan dia, itu pengkhianatan besar. Pengkhianatan besar. Ada saudara berpihak kepada lawan saudaranya untuk memusuhi saudaranya, itu pengkhianatan besar. Maka demikian pula ada seorang, dua orang saudara seiman meninggalkan agamanya dan menjadi lawan dari agamanya, maka ini juga pengkhianatan dalam ukhuwah imaniyah. Pengkhianatan. Dan ini merupakan pengkhianatan yang paling besar. Ketika seorang meninggalkan agamanya, kemudian menjadi musuh bagi agama al-Islam, al-iman. Maka ini yang penting kita bahas di sini, yaitu ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin. Ukhuwah ini harus diusahakan untuk dijaga dengan baik. Karena kapan dia tidak dijaga, dia akan melemah atau bahkan mungkin akan terputus. Dan setiap muslim, setiap individu muslim, tidak peduli siapapun dia, ada beban di pundaknya untuk menjaga persatuan, ya, tali silaturahmi, ukhuwah imaniyah di antara mereka. Sesuai dengan namanya, ukhuwah imaniyah. Ini adalah kita perumpamakan seperti akar pohon atau arus listrik yang menghubungkan semua kaum mukminin. Semua kaum mukminin di Asia, di Afrika, di Eropa, di Australia, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun latar belakang pendidikannya, apapun mazhab dia dalam beragama, selama dia masih mukmin, maka ada akar yang menghubungkan mereka seluruhnya. Dan ini wajib untuk mereka jaga. Wajib untuk mereka jaga. Siapa saja yang memutuskan akar persaudaraan dalam iman dan Islam atau melemahkannya, maka dia menanggung dosa yang besar. Dia menanggung dosa yang besar. Karena ukhuwah semacam ini wajib dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itulah kalian semua punya tugas untuk mendamaikan dua saudara kalian yang berselisih. Siapapun dia yang berselisih tersebut. Setiap orang punya tanggung jawab untuk mendamaikan dua sesama kaum muslimin yang berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah taala dan janganlah kalian berpecah belah. Karena berpecah belah ini merupakan sebab awal untuk terputusnya ukhuwah Islamiyah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di bawah Islam, bersatu di bawah iman, dan melarang untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan, ya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah kondisi kalian
Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian. Ingat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Ingat nikmat ini baik-baik. Apa nikmat Allah? Kalian dulu itu berselisih. Kalian dulu berpecah belah. Kalian dulu berperang. Ini turun, walaupun turunnya berkenaan dengan kaum musyrikin yang sebelum Islam datang, itu perang antara kabilah satu dengan kabilah lain itu sudah berabad-abad. Sudah turun-temurun. Sudah ganti generasi-generasi perang terus. Allah ingatkan itu kepada para sahabat. Ingat kondisi kalian dulu. Ketika kalian saling bermusuh-musuhan, saling membunuh, ada orang mau keluar dari lingkup kabilahnya. Kalau kita bilang sekarang mungkin keluar dari kecamatan ke kecamatan lain, takut-takut diserang sama kabilah yang lain, enggak aman. Makanya orang kalau mau keluar di zaman dulu harus rombongan. Enggak ada yang berani berangkat sendiri berdua, bisa mati di jalan. Ya. Dibunuh sama kabilah yang lain. Ingatlah kondisi kalian dulu. Ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, tidak aman, tidak tentram. Kemudian Allah Ta'ala mengallafa baina qulubikum, menyatukan hati-hati kalian. Maka berkat nikmat Allah Ta'ala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi orang yang bersaudara. Maka lihat di sini Allah tegas mengatakan bahwa satu-satunya sebab seorang muslim bersaudara, bersatu, menjadi saudara dari muslim yang lain, sebabnya cuma satu. Rahmat Allah Ta'ala. Itu saja. Rahmat Allah Ta'ala. Karena itulah orang yang berselisih, berpecah belah, diangkat rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan mereka terus-menerus berselisih, berpecah belah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Karena itulah al-ukhuwah, al-ijtima', persaudaraan dan persatuan itu merupakan sebab datangnya rahmat, dan at-takhaluf wal iftiraq merupakan sebab diangkatnya rahmat, datangnya azab. Berselisih, bertentangan, berpecah belah merupakan sebab datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perpecahan antara kaum muslimin, maka mereka sedang merasakan diangkatnya rahmat Allah Ta'ala dari mereka. Dan itu merupakan hukuman bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ukhuwah. Jenis yang ketiga, ukhuwah imaniyah, inilah ukhuwah yang paling penting. Dan ukhuwah inilah yang juga menentukan dua ukhuwah sebelumnya. yakni walaupun kamu saudara sesama manusia, walaupun kamu saudara ada hubungan nasab di antara kalian, tapi kalau tidak satu dalam agama Islam, tidak sama-sama memeluk agama Islam, maka ada hak-hak kalian yang bisa batal. Bisa batal kalau kalian tidak seagama. Misalnya hak perwalian. Anak perempuannya muslim, bapaknya kafir, bukan muslim. Maka bapaknya tidak berhak menikahkan putrinya. Dia tidak boleh menjadi wali. Walaupun dia wali dalam nasab, tapi ketika beda agama, maka ukhuwah ini memutuskan hak perwaliannya. Karena tidak ada hubungan agama. Demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya bapaknya muslim, anaknya bukan muslim, maka anaknya secara nasab memang betul dia berhak mewarisi harta bapaknya. Tapi karena tidak ada persaudaraan keimanan, maka itu membatalkan hak mewarisinya. Si anak yang kafir tidak boleh mewarisi harta bapaknya yang muslim. Demikian pula sebaliknya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ukhuwah imaniyah inilah yang paling penting untuk dijaga. Karena dia menjadi penentu ukhuwah yang lainnya. Dan telah warid dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak. Yang tidak membutuhkan tafsir. Tidak membutuhkan syarah. Tidak membutuhkan pemikiran yang
tidak membutuhkan nalar yang tidak perlu memiliki nalar yang tinggi untuk memahami ayat-ayat dan hadis tentang tentang kewajiban menjaga ukhuwah imaniyah ini. Ya. Kita sudah sebutkan sebagian dari Al-Qur'anul Karim. Ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya kaum mukminin ba'dhum al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd, bahwa kaum mukmin satu itu wali bagi mukmin yang lain. Apa makna wali? Wali berasal dari kata al-walayah yang bermakna al-mahabbah wan nusrah, cinta dan pertolongan. Mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain, yakni mukmin yang satu mereka wajib untuk mencintai mukmin yang lain dan mereka wajib untuk menolong mukmin yang lain. Tidak boleh tidak. Ada saudaranya yang membutuhkan pertolongan, dia wajib untuk memberikan pertolongan. Itu konsekuensi mukmin menjadi wali bagi mukmin yang lain. Karena makna al-walayah yaitu cinta dan memberikan pertolongan. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini hadis yang sangat agung. Kalau seorang memperhatikan hadis ini dengan baik, maka dipastikan tidak akan ada perselisihan di tengah manusia, di tengah kaum muslimin. Perbedaan mungkin akan tetap ada, tapi perselisihan dan perpecahan tidak akan ada. Karena butuh dibedakan antara perpecahan dengan perbedaan. Perbedaan itu sudah sunnatullah. Sekeras apapun usaha seorang menghilangkan perbedaan, dia tidak akan bisa menghilangkannya. Tidak akan. Sebagaimana kita akan terangkan nanti. Tapi perpecahan dan perselisihan ini bisa untuk ditutup, diminimalisir. Hadis ini sangat membantu kalau seorang memikirkan dengan baik hadis ini. Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai, sampai dia suka, dia senang kalau saudaranya mendapatkan sesuatu sebagaimana dirinya juga senang mendapatkan sesuatu tersebut. Ini tanda iman yang tinggi. Saya suka kalau saya mendapatkan ini, maka imanmu tidak akan sempurna sampai kamu juga suka kalau saudaramu mendapatkan hal itu. Saya senang memiliki hafalan Quran, maka imanmu tidak sempurna sampai kamu juga senang kalau saudaramu memiliki hafalan Quran. Saya senang kalau saya menjadi orang yang berilmu, bisa mengajarkan umat, mengajarkan kaum muslimin ilmu, maka imanmu tidak akan sempurna sampai kamu juga senang ketika melihat ada saudaramu yang seperti itu. Perlakukan saudaramu sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Saya senang kalau saya bicara nggak dipotong-potong sama orang. Ya demikian pula kalau saudaramu bicara, jangan potong ucapannya. Saya senang kalau saya salah, orangnya datang ke rumah bicara sama saya, beritahu kesalahan saya. Demikian pula kalau ada saudaramu salah, datangi rumahnya, beritahu dia apa salahnya. Tidak akan sempurna imanmu sampai seperti itu. Saya senang kalau saya ada salah, ya. Tidak usah posting-posting di sosial media, nyinggung ini, nyinggung itu. Saya maunya to the point, datang langsung sama saya. Ini nomor WA saya, ada kamu punya, semua teman-teman saya punya. Kalau mau datang silakan. Perlakukan orang lain seperti itu. Saya maunya kalau saya ada perbuatan saya yang kira-kira dipandang salah sama orang, saya tidak mau orang langsung ambil kesimpulan. Sampai dia datang kepada saya, tanya apa maksud saya. Klarifikasi. Saya tidak senang kalau ada orang baru lihat tulisan saya, baru dengarkan ucapan saya sepotong, langsung berasumsi macam-macam tentang saya. Saya tidak suka seperti itu. Maka orang juga perlakukan seperti itu. Jangan kamu mendengarkan sepotong ucapan saudaramu, dia posting suatu tulisan di sosial media, langsung kamu berasumsi macam-macam sampai sebelum mendatangi dirinya.
Dapatkan respek dari orang lain dengan cara respek kepada orang lain. Dapatkan penghormatan dari orang lain dengan cara menghormati orang lain. Jangan cuma mau dapatkan keuntungan, tidak mau keluar modal. Ini orang yang apa? Al-mutaffifin, kata Allah. Wailun lil mutaffifin. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang kalau dia membeli sama orang, dia mau timbangannya dimaksimalkan, di tepat, tidak boleh dikurang-kurangi. Tapi kalau dia yang menjual, dia kurangi takarannya. Ini orang yang curang, al-mutaffifun, yang dia mau orang lain bicara sopan sama dia, tapi dia tidak sopan bicara sama orang. Dia mau kalau dia ngomong tidak boleh dipotong-potong, tapi dia suka potong-potong ucapannya orang. Baru ngomong sedikit, lawan bicaranya dipotong. Ya. Ini orang yang curang, maunya menang sendiri. Tidak suka kalau ada orang berburuk sangka kepada dirinya, tapi dia paling sering berburuk sangka kepada orang. Al-mutaffifun. Orang yang curang. Maka tidak sempurna orang yang beriman, imannya tidak akan sempurna sampai dia memperlakukan saudaranya seperti dia ingin diperlakukan. Ini hadis yang sangat agung. Sangat layak sekali Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam Arba'in. Salah satu hadis yang sangat agung dalam ukhuwah. Seperdua atau sepertiga pembahasan tentang ukhuwah tercakup dalam hadis ini. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara dari muslim yang lain. Apa konsekuensinya? Ya. Kata Nabi SAW dalam beberapa riwayat, la yakhdhuluhu, jangan dia merendahkannya. La yahqiruhu, jangan menganggap remeh orang. Ya. La yakdzibuhu, jangan bohong kepada saudaranya. Ini konsekuensi persaudaraan. Maka bukan seorang yang bersaudara kalau dia mencela orang lain. Mencela. Terserah apa posisinya, diharamkan untuk mencela orang lain. Yakni yang dimaksud dengan mencela di sini, misalnya dengan menyebutkan kata-kata yang kotor, menyebutkan hal-hal yang buruk tentang saudaranya yang tidak berhubungan dengan kezalimannya. Ini bentuk mencela orang lain, meremehkan orang lain. Meremehkan itu hukumnya haram. Walaupun yang dia remehkan pelaku maksiat, nggak boleh. Karena diharamkan seorang muslim merasa lebih baik dibandingkan muslim yang lain. Enggak boleh. Di mata Allah, mungkin kamu lebih baik dibandingkan saudaramu. Tapi kamu tidak boleh berpikiran seperti itu. Kamunya tidak boleh. Kapan seorang berpikir bahwa saya lebih baik dibandingkan si fulan, maka hakikatnya terbalik. Si fulan lebih baik dibandingkan dirinya. Kata Nabi SAW, la tufaddiluni ala Musa. Jangan unggulkan saya dibandingkan Nabi Musa. Jangan unggulkan saya dibandingkan Nabi Musa. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak lebih unggul dibandingkan Nabi Musa. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Tidak. Secara kenyataan, Nabi Muhammad SAW jelas lebih mulia, lebih utama dibandingkan Nabi Musa. Tapi apa maksudnya Nabi SAW mengatakan, jangan unggulkan saya dibandingkan Musa? Yakni jangan kamu tinggikan saya, mengunggulkan saya, di sisi lain kamu meremehkan Nabi Musa. Tidak boleh hukumnya. Walaupun kenyataannya seperti itu. Tapi tidak boleh. Maka diharamkan seorang muslim merasa lebih baik dari muslim yang lain. Tidak boleh. Dia rajin sholat 5 waktu, dia rajin sholat lail, dia rajin puasa di siang hari. Ada orang malas-malasan ibadah, cuman yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah ditinggalkan. Dia merasa saya lebih baik dibandingkan dia. Ini ujub, ini takabur,
Dan itu menjadikan posisinya terbalik. Orang yang diremehkan derajatnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dirinya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah kaum laki-laki sebagian mukmin meremehkan, merendahkan, mengolok-olok kaum yang lain karena yang diolok-olok menjadi lebih baik dibandingkan yang mengolok-olok. Tidak boleh meremehkan seorang muslim, merendahkan seorang muslim. La yagdzibuhu, jangan dia Jangan dia berdusta kepadanya. Dalam hadis yang lain di Haji Wada, Nabi SAW bersabda, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu irduh. Muslim satu dengan muslim yang lain itu haram. Darahnya, hartanya, kehormatannya, nama baiknya haram untuk dilanggar satu sama lain. Haram untuk dilanggar satu sama lain. Karena itulah seorang muslim diharamkan menumpahkan darah sekecil apapun. Dilarang mengambil harta seorang muslim sekecil apapun. Dan dilarang berbicara tentang kehormatan seorang muslim sekecil apapun. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat dia tidak akan mengembalikannya, ya, maka ini merupakan dosa yang sangat besar. Merupakan bentuk kezaliman yang besar. Semisal dia ngutang tapi tidak ada niat mengembalikan dari awal. Ngutang saja, nanti dilihat dikembalikan atau tidak. Ini kezaliman yang luar biasa. Demikian pula kehormatan. Kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi ketika beliau berkhutbah, ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu fi qalbi, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratah yufdihu walau fi jawfi rahli. Wahai sekalian orang-orang yang hanya berislam dengan mulutnya, tapi Islam, iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kamu mengganggu muslim yang lain. Wala tu'ayyiruhum, jangan menghina dan merendahkan mereka. Wala tatabba'u awratihim, dan jangan cari-cari aurat mereka. Jangan cari-cari aibnya mereka. Jangan cari-cari. Karena itu termasuk kemungkaran yang besar di zaman sekarang. Apa istilahnya orangnya? Menyimpan jejak digitalnya orang. Kalau itu orang kalau punya salah, keluar semua screenshot dari 5 tahun yang lalu. Ini jelas orang sangat zalim. Sengaja mengumpulkan, mencari-cari aib seorang muslim. Kata Nabi SAW, jangan mencari-cari aibnya orang yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Kalau kau mau bahas orangnya, bahas aibnya yang sekarang. Yang sudah berlalu jangan diungkit lagi. Ini ada orang berbeda pendapat, ribut. Kalau mau berbicara dengan baik, bahas masalah yang sedang kamu bicarakan. Tidak usah, tapi kamu tahun lalu begini. Ngapain? Itu bukan adab yang dibenarkan. Yang lalu, biar berlalu. Allah sudah tutupi. Nanti jadinya apa? Jadinya nanti bukan berbicara mengenai masalah yang ada sekarang, tapi jadinya main buka-buka kartu. Kamu juga dulu begini, nanti kamu juga begini. Akhirnya itu yang dibahas. Dulu seperti ini. Jangan kalian mencari-cari aurat aibnya sama muslim. Jangan dikumpul, jangan dikoleksi. Kebaikan yang dikoleksi. Kenapa kata Nabi SAW? Beliau mengancam. Karena barang siapa yang mengumpulkan, mencari-cari aib sesama muslim, Allah Ta'ala juga akan mencari aibnya. Dan siapa yang Allah sudah cari aibnya, Allah akan mempermalukan dia walaupun dia di dalam rumahnya. Ini al-jaza' min jinsil amal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang pasti yang sudah kita sebutkan. Pembahasan mengenai wajibnya menjaga ukhuwah Islamiyah imaniyah, perkara yang mutawatir dalam Islam.
tidak ada perselisihan antara dua ulama pun dalam masalah ini, akan wajibnya menjaga persatuan, saling sayang menyayangi, saling rahmat merahmati, saling menjaga perasaan satu sama lain, menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan sesama muslim. Bukan sesama pengajian, bukan sesama suku, bukan sesama daerah, sesama muslim. Karena itulah ayat-ayat ini jangan dipersempit kandungannya, hanya diamalkan kepada yang sekelompok pengajian dengan dirinya, hanya diamalkan kepada yang satu suku dengan dirinya, hanya diamalkan dengan yang satu ustadznya, yang satu rujukan ulamanya. Ini tindakan mentahrif ayat-ayat dan hadis, memperkecil maknanya, membatasi pengamalan hadis ini hanya pada orang-orang yang katanya sama dengan dirinya. Yakin siapapun yang merasa berbeda dari muslim yang lain pada umumnya, maka dia telah mengeluarkan dirinya dari al-jamaah. Dia telah mengeluarkan diri dari al-jamaah. Karena al-jamaah diantara maknanya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Siapa yang mengeluarkan dirinya dari keumuman kaum muslimin, merasa bahwa kami lebih baik dibandingkan mereka, kami berbeda dengan mereka, maka ini selain di dalamnya ada tindakan atau sifat ujub, takabur di dalamnya, dia juga telah memecah belah dirinya keluar dari kaum muslimin. Itulah yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Persis. Janganlah kalian menjadi seperti kaum musyrikin, yaitu mereka yang membagi-bagi, memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kemudian setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing, beda dari yang lain. Maka kita katakan semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan atau yang belum kita sebutkan, semuanya berlaku dan wajib diamalkan, wajib diberlakukan kepada semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Itulah hukum asal. Itulah asalnya. Seorang muslim dengan muslim lain bersaudara. Hukum asalnya adalah sabda Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal, yakni haram, seorang muslim tidak berbicara memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Ini hukum asal. Muslim, semua muslim, tidak boleh seorang muslim memusuhi muslim yang lain lebih dari 3 hari. Kapan terjadi? Maka dua-duanya berdosa. Ini hadis tentang muslim, bukan orang-orang yang satu kelompok pengajian, bukan. Ini hadis tentang muslim. Muslim manapun tidak boleh kamu memusuhi dia lebih dari 3 hari. Hukumnya haram. Ini hukum asal. Dan tidak boleh meninggalkan hukum asal ini kecuali ada dalil yang meyakinkan. Kan begitu? Kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Memang dalam Islam ada tindakan Nabi SAW yang menghajar, membombe, ya, menjauhi Ka'ab bin Malik beserta dua sahabat lain selama 50 malam. Gara-gara mereka tidak hadir di perang Tabuk. Tidak hadir. Ya. Tidak ada alasannya. Tidak ikut, tidak pergi saja. Pulang, Nabi boikot. Kenapa diboikot? Karena tindakan ini ada maslahatnya, yaitu membuat mereka jera dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada maslahatnya. Maka boleh memutuskan hubungan dengan seorang muslim lebih dari 3 hari kalau ada apa? Maslahatnya. Nah, hukum asalnya haram, dan sesuatu yang haram boleh dilakukan kalau dalam konteks darurat. Ada manfaat yang besar di dalamnya, seperti untuk menyadarkan. Karena itulah para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan bahwa menjauhi, tidak berbicara dengan seorang muslim lebih dari 3 hari hanya dibolehkan kalau tujuan yang kita inginkan yaitu dia taubat, dia kembali kepada kebenaran,
itu bisa terwujud secara meyakinkan atau minimal dugaan besar. Ini ada orang berbuat kesalahan. Kalau saya jauhi, tidak ajak ngomong dia, saya yakin dia taubat. Atau dugaan besar dia akan kembali. Dia akan memperbaiki kesalahannya. Dugaan besar. Maka di sini dia boleh melakukannya. Hal yang haram ini boleh dia lakukan. Kenapa? Untuk mengembalikan orang tersebut kepada kebenaran. Tapi kalau ada orang berbuat kesalahan, terus saya lihat ini orang, biar saya bombe, biar saya jauhi, biar saya boikot, tidak ada gunanya. Dia tetap tidak akan kembali kebenaran. Tidak akan kembali, tidak akan memperbaiki kesalahannya, tidak akan mengakui kesalahannya. Maka hukum haram tetap berlaku. Tidak boleh menjauhinya lebih dari 3 hari. Memusuhinya lebih dari 3 hari. Hukumnya haram. Karena ini hukum haramnya jelas. Disepakati oleh para ulama. Hanya boleh keluar dari yang haram ini kalau ada dalil yang membolehkan. Seperti ada maslahat. Kapan maslahatnya tidak yakin terwujud atau dugaan besar kita tidak terwujud, maka tidak boleh menempuh cara yang haram ini, yaitu menjauhi muslim lebih dari 3 hari. Demikian pula para ulama mengatakan bahwa memboikot, menjauhi sesama muslim hanya boleh kalau itu memberikan efek jera kepada dirinya. Misalnya dia minoritas yang memboikot mayoritas, pasti dia akan jera. Karena itulah kalau yang melakukan kesalahan itu mayoritas, yang mau memperbaiki minoritas, di sini haram memboikot, haram menjauhi. Kenapa? Tidak ada gunanya. Apa maslahatnya minoritas memboikot mayoritas? Tidak ada efek jerahnya sama sekali. Hukumnya haram menjauhi seorang muslim. Karena itulah termasuk kesalahan pada sebagian orang ketika dia di satu RW, kelurahan, kecamatan misalnya, banyak orang melakukan kemaksiatan, dia pun mengatakan saya mau menjauhi mereka. yakni beramal dengan hadis-hadis tentang boikot dan seterusnya. Maka ini adalah kesalahpahaman yang besar. Ya. Karena boikot hanya dilakukan oleh mayoritas, sebagaimana yang terjadi di amalan para ulama as-salaf terdahulu. Karena itulah semua ayat, semua kalam ulama yang memerintahkan untuk menjauhi, memboikot, tidak menyalami, tidak menyolati jenazah dan seterusnya dari orang-orang yang menyimpang, itu semua hanya diterapkan ketika ahlus sunnah mayoritas, bukan ketika mereka minoritas. Itu salah penempatan. Kenapa? Karena hanya ketika mereka mayoritas itu memberikan efek jera. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Sudah masuk 1 menit lagi. Baik. Saya kira cukup sampai sini berkenaan dengan tema yang kita bahas, karena ini tema sebenarnya persaudaraan cukup luas sehingga kita harus membahas beberapa sisi sebelum masuk ke pembahasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Mungkin ada pertanyaan, cukup ya? Ada pertanyaan? Ya, cukup. Nasallallahu. Kenapa? Cukup ya? Iya, nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.